A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Dumateng jamaah salat maghrib ingkang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepindah monggo sesarengan sami ngucapaken raos puji syukur ya dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun yang sudah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan kita, sehingga alhamdulillah kita disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat lagi. Ya. Dipanjangkan umur kita, manfaat, masih diberikan keimanan dan kesehatan, itu adalah sebuah nikmat yang besar sekali. Ya, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mengkaji tentang ayatnya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Sing sapa wonge ya, dan barang siapa yang menghitung ta'uddu, sing ngitung ya, dia berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu detik pun dia tidak bisa menggantikan. Ya, ini terjadi manakala seseorang ini telah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pernapasan, nikmat pernapasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah bayar. Ya, coba kalau kita napasnya bayar, ya, membuka mata bayar, bicara bayar, gitu kan. Mboten bayar mawon kita masih punya hutang, apalagi bayar, gitu kan. Ya, ini sebuah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun terkadang lisan kita berat ya. Terkadang lisan kita berat untuk mengucapkan hamdalah. Ya. Bahkan lupa ya, diminta panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih terasa berat. Ya, bahkan ada yang merasa terganggu dengan panggilan Allah. Ya. Tanda-tanda ya, orang-orang yang hatinya hidup ketika mendengar panggilan Allah ya bergetar. Ada orang yang membaca ayat Allah bergetar. Dengan pirsa ketika Umar bin Khattab, ya, tidak usah saya ceritakan dari awal. Umar bin Khattab itu wataknya keras, ya, ya, ora ya ora, iya iya, ya, tidak pernah melenjani janji. Ya, memang dari awal dia keras, nek ora, nek iya. Ya, tetapi saat dia melihat saudara perempuannya, dia membaca Toha, itu kan. Ini kan lantaran
Umar bin Khattab yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah jadikanlah salah satu Umar itu mendapatkan hidayah. Dan betul ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Ya, orang yang menyandang gelar gulat, dia selalu menang gulat nomor 2 setelah Rasulullah. Ya, orang nek sing diwedeni, tidak ada yang ditakuti Umar. Ya, kisah hijrahnya Umar pun juga sangat menarik sekali. Ya, nopo? Kalau yang lain tuh orang hijrah dari Mekah ke Madinah itu menunggu penduduk Mekah tidur. Dia dengan sembunyi-sembunyi wedi soalnya Pak, takut. Umar ya berdiri di depan Ka'bah. Ayo, sapa sing sesuk pengen orang duwe bojo, ya saya besok akan pergi hijrah. Ingin pergi bersama Rasulullah SAW. Nek pengen randi bojo, hadang saya di pintu Mekah. Jadi, ya, bagi anak-anak yang pengen tidak apa namanya itu, tidak punya bapak, silahkan panggil bapakmu untuk menghadang saya hijrah. Nggak ada yang berani. Ya, ini satu-satunya orang yang sangat ditakui. Ketika menjadi khalifah pun, ketika ada permasalahan, ya Amirul Mukminin. Demikian banyak sekali orang yang mengadu, ambil tulang, ya, ya, wis kayak nono, ya. Jadi itu ada bekas tulang belulang itu dikasih garis pedangnya Umar bin Khattab. Ya, udah serahkan ini kepada orang yang bermasalah, engkau rampung. Tahu maksudnya Pak? Ya, kalau ada masalah segera diselesaikan. Engko nek nganti Umar bin Khattab datang ke situ untuk menyelesaikan masalah, bubar. Ya. Artinya udah selesai. Dan dengan cara sedemikian. Ini Pak. Pak ngertos nggih sehebat-hebatnya Umar bin Khattab kan. Sama, Abu Bakar juga sama, Umar bin Khattab pun juga sama. Begitu kisah yang sangat saya ingat. Ya. Umar tuh di luar keras. Ya, kalau dia benar keras. Tapi ketika di rumah, gitu kan. Jadi bukan berarti orang yang keras, kuat, ya dia punya wibawa yang tinggi, lalu di rumah juga semena-mena. Bukan. Tidak. Ternyata ada kisah yang memilukan juga. Ya, kalau yang tadi itu kisahnya luar biasa. Umar ketika hijrah dan sebagainya. Tapi ketika Umar di dalam rumah pun ternyata pernah mendengarkan ocehan atau mendengarkan marahnya seorang istri. Dan yang menjadi luar biasanya, Umar hanya diam mendengarkan, tidak keluar kata-kata satu patah kata pun, karena diam yang mendengarkan keluhan seorang istri. Begitu juga dengan Abu Bakar. Nah ini jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Ya, saya berulang kali membaca sirah Nabawi, selalu saya berhenti di kisah Umar bin Khattab. Ya, saya baca berulang-ulang masih tetap menarik sekali. Ya. Jadi memang kisah Amirul Mukminin ini beda dengan yang lain. Pun dengan doanya Rasulullah, apa yang nanti keluar dari lisan Umar bin Khattab, ya tidak lain itu adalah sebuah kebenaran. Maka banyak orang yang melihat ya bagaimana khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq dikala itu ini sudah mendekati puasa lagi Pak, tidak terasa itu kan. Kita mendekati puasa mungkin kurang lebih 30 hari, ya 30 harian. Lalu kemudian sahabat menjawab, yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar persis seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Podo kabeh Pak salate itu ya. Makanya tidak heran ketika ya berulang kali saya sampaikan ini kepada santri-santri ini yang masih kelas 8 ya, mungkin belum sampai sini sirahnya itu kan. Bahwa perlu diketahui sholat sunnah taraweh itu hukumnya sunnah, ya sunnah.
Ya, jadi kowe ora sholat, ya tidak sholat taraweh, poso, ijik sah posone, tidak menjadi masalah. Tapi tidak semudah itu. Yang perlu kita ketahui adalah pahala ketika mengerjakan sholat taraweh sendiri. Lalu bagaimana dengan Khalifah Amirul Mukminin yang semula sama dengan Rasulullah SAW? Rasulullah niku nek sholat taraweh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, hari kelima Rasulullah sholatnya sudah di rumah, tidak di masjid lagi sholat tarawehnya itu. Nanti baru di akhir Ramadan Rasulullah ya 10 itu beritikaf, jadi mulai dikencarkan lagi. Loh, gimana? Karena Rasulullah tahu kalau Rasulullah dikala itu sholat taraweh selalu datang ke masjid dengan bacaan yang panjang, maka sekarang sholat taraweh kudu neng masjid yang nganggo bacaan panjang. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Ya, sehingga Rasulullah pun sholatnya boleh pulang. Oh, ini menunjukkan bahwa sholat taraweh kuwi sunnah gitu loh. Sholat taraweh itu sunnah. Bahkan ada di kalangan ulama yang menceritakan karena dia itu betul-betul banyak orang yang mengambil pelajaran atau meminta fatwa kepada beliau. Pernah satu ketika, ya, itu kan orang kula panjenengan sami kan menganggap ini, kalau sholat, ya, kudu nganggo peci, kudu nganggo baju koko, ya, kudu nganggo sarung, ya, kudu, ya, pokoknya di antara itu gitu kan. Padahal ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan peci, bukan baju koko, bukan sarung. Ya, beda. Kalau standarnya pakai itu, wong sak donya iki golek tuku sarung kabeh. Apa meneh riyen nek mereka sarung diomongke kudune atlas. Wah, kabeh wong tuku atlas, Pak. Ya. Ya, pada ulama yang dikatakan waktu itu adalah dia hampir menjadi waliullah. Jadi amalannya itu luar biasa. Dia punya karomah dan sebagainya. Pada suatu ketika dia datang ke masjid, ya, biasanya itu pakai baju jubah itu kan, pakai imamah, ya kan. Jadi waktu ketika saat itu dia sholat hanya dengan pakai pakaian biasa saja. Datang ke masjid bahkan tidak memakai imamah. Imamah ini saat ini peci. Ya lo imamah ini dibundel-bundel itu. Lalu ditanya seorang murid, "Ya, Syekh, wahai guru, kenapa engkau memakai baju yang begitu jelek?" Ya, lalu dia mengatakan, ya, bahwa Allah memerintahkan sholat itu menutup aurat, memakai baju yang terhindar dari najis. Ya, bukan yang baju koko, tidak disebutkan gitu. Ya, pokoknya baju yang bisa menutup aurat, ya, sopan, bersih, gitu kan. Lalu bisa digunakan untuk sholat. Nah, kalau seandainya sholatnya mengganggu ini, maka orang-orang yang pergi ke gunung, orang-orang yang hidup survival di hutan, ya bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bingung, repot. Ya, kemah repot. Tidak salin baju sih. Ya, waktu itu saya pernah, ya, waktu jadi santri, ya, mukhoyam di Karanganyar musim hujan, Pak. Baru apel mau mendirikan tenda itu udah hujan. Terus banget. Habis itu masih gendong tas nih, nggak boleh bubar, namanya pasukan itu kan, nggak boleh bubar kemana-mana. Pokoknya udah terus kudu harus tegap. Wah, 45 menit geter-geter saking dinginnya. Habis itu saya kira udah, Pak. Ternyata suruh kumpul baris. Ya, nopo harus jalan merangkak ke tempat tenda. Wah, serandu, Pak. Jadi bayangkan panjenengan, Pak, dari datang sore kehujanan, malam semua baju kehujanan mau ganti. Jadi tidur itu dalam keadaan basah sampai besok pagi kering. Ya, soalnya kan badan ini kan panas, Pak. Ya, baju ini dijering-jering, ya besok pagi kering. Nah, ini saya betul. Ya, ini kalau melihat, ya, saya senang ketika waktu jadi santri itu karena yang mendidik itu biasanya ala militer, bukan sok kerasnya, tapi saya mengambil satu pelajaran yang luar biasa, disiplin. Ya, bangun tidur, ya, harus membereskan tempat tidurnya. Jadi kayak santri sekarang wis angel. Ya, bangun tidur selimut, wes dawat-dawatan. Ya. Jadi kalau waktu itu betul, nanti bangun, makanya
diperlihatkan itu namanya mukhoyam. Jadi sama Pak, itu kan ada mukhoyam tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan terus. Nah, nanti yang terakhir itu yang melatih tentara itu jalan berapa itu? 60 kilo kalau nggak salah itu. 60 kilo. Saya dilepas di terminal Karanganyar sana, turun sampai ke Boyolali. Jalan kaki, nggak boleh bawa uang, ya, ora oleh nggawa panganan, Pak. Ya, kan yang dipesen kan nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa makanan, sing air minum boleh, bawa tas boleh. Ya, saya itu kelompok 6 adalah bapak-bapak semua. Ada yang bawa uang? Nggak ada, Pak. Ya, tenang aja. Nanti kalau kita udah sampai di pertengahan kota Karanganyar, insya Allah ada nasi goreng di sana. Dah, belinya gimana, Pak? Ya, saya nggak bawa uang, tapi saya bawa ATM. Wah, jane orang lulus, Pak. Mudah-mudahan yang nonton nanti tidak ngandali loh. Ya, ini teman-teman yang dari Klaten dan dari Boyolali itu yo unik. Kan nggak apa-apa, kita kan nggak bawa uang, ning bawa ATM gue ya elok tenan. Ya, alhamdulillah waktu itu saya nggak tanggung-tanggung, langsung pesen 2 nasi gorengnya, ora tanggung-tanggung, loro, Pak. Nggih persediaan di maem ning kene, ya yang satunya dibungkus plastik lorek itu kulo kantongi. Wah, engko nek luwe neh ya. Sampai pakai sendal itu nyun ngapunten, Pak, bolong, Pak, sendalnya, Pak. Ya, yang kedua itu dari Jogja ke Solo. Jogja Solo, Pak. Wah, santri saiki ngene, king pondok saya itu kepengging sampai ya pengging. Ya, pengging tempat pemandian itu, Pak, umbul apa itu? Ya, kur mlaku saking pondok itu berapa kilo? Enggak ada 10 kilo. Ya, lemes tat. Malah kemarin itu ada yang enggak ke pengging, itu kejauhan pengging, Pak. Itu loh janti ke pondok itu, alah. Ya, bawa tongkat ini nangis. Orangnya ada di sini, Pak. Aku udah nggak kuat. Nanti kalau saya pingsan, aku tak gotong, tenang, we. Ya, itu saya juga jalan. Ya, ya bukan saya naik motor, ya saya juga jalan, ikut jalan. Ya, nangis. Aku takut. Ya lucu. Wong enek nih ya. Ya. Ini tak latih. Jadi dari mulai 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Nanti insya Allah bisa ke 60 kilo lah. Jogja Solo itu sendal jepit itu bisa bolong, Pak. Jalan dong, ya, jalan. Nih tapi nek awar kula rencang-rencang yo ketularan niku wau mergo mboten betul uang tapi ya luwe tenan ya iki rezeki sementing ora ngerti pembina apa-apa ya mangane cepet-cepet, Pak, enek sing jaga barang itu dadi gentenan engko nek ketahuan hukumane malah ditambah melih kok ya niku iso nyang Semarang niku mlakune ora gur Karanganyar Boyolali iso dadi tekan Semarang tenan ya dulu itu kenangan waktu masih jadi santri ya wah tenan. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil dari setiap pelajaran ya. Jadi hukum Islam ini ketika fikih ada ustadz yang satu menyampaikan demikian, namanya fikih ki kaya wong dodolan, Pak nggih. Selama itu ada dalil yang lebih kuat bisa dipakai. Ya, jadi mungkin saya pun ketika menyampaikan demikian jenengan ora cocok mboten napa-napa. Silahkan mencari dalil yang menurut panjenengan pas benar lalu diamalkan. Ya, pun saya menyampaikan kepada santri. Nanti kalau ada perbedaan yang Ustadz sampaikan dengan antum belajar dengan ada Ustadz yang lain, silahkan diambil. Mana ini rawi yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan antum perlu ya. Jadi hasil daripada perpecahan itu karena orang itu menunjukkan bahwa yang dia pelajari itu hanya sedikit. Nah, dikira kok ngono ya kok orang nganggo gini ya saya jadi kok nganggo Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni ya sanate kok ngendi ya nanti kalau kita belajar malah tambah pengalaman ya karena memang terjadi di kampung, Pak, ya ini sangat ya prihatin saya ya begitu banyaknya orang yang egois ya menurut saya itu mengedepankan pendapatnya harus dipakai, pokoknya pendapatku kudu dienggo wong kabeh. Padahal namanya pendapat itu kan enten sing cocok, enten sing mboten cocok. Ya, bahkan nyembelih contoh. Ya karena ibadah yang bareng-bareng kan biasanya gitu. Mau nyembelih yang takmir satunya, ketua takmir, saya pengen beliau yang nyembelih. Wakil takmir nggo jagal dhewe. Wah, iki pengalaman, Pak, iki saka Juleha. Ladinge regane 3 yuta.
iki langsung kres. Ya, Pakno sing diresi kleru tangane. Nah ini ya bukan demikian. Artinya ini ujian bagi orang-orang yang mengemban amanah. Jadi ngemban amanah niku nak apik ora patek dipuji. Biasa ngono ku ya wis tugase takmir golek sapi gedhe ngono kuwi tugase takmir. Kleru sithik entek ajur remo. 20 yuta sapi gering kayak buntut elik. Ya saling ngono ki. Ya, itu ujian kesabaran bagi pengurus. Memang gitu, Pak. Jenengan diam selesai, dapat pahalanya banyak. Syukur mengke diimbahi kali Allah Subhanahu wa taala. Karena nek mboten diurusi saya melih tambah parah. Nah, ini ujian bagi kita orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memang pokoknya harus berani memutuskan. Mengambil suara, monggo ya senantiasa disurahkan, dimusyawarahkan sehingga betul-betul ada keputusan yang terbaik. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, kita lanjut saja. Kemarin terakhir saya menyampaikan tentang bacaan sholat atau tata cara sholat jenazah. Dan ini ada satu kejadian, poin yang ke-17 ini. Di sini disampaikan makmum yang tertinggal atau makmum masbuk. Kita sholat jenazah iki iso ketinggalan terus piye, Bang? Ya, dulu ya waktu saya khutbah itu ada kejadian lucu sekali. Saya khutbah, ada 3 atau 4 orang yang datang dengan PD-nya gitu kan. Isi sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu. Kalau yang pagi itu Idul Adha nggih. Datang, langsung lungguh selenek, dengarke. Lah itu mau selesai saya khutbahnya, selesai dah. Ternyata dia pikir itu khutbah lagi sholat. Padahal Idul Adha kan sholat dulu baru khutbah. Dengan PD-nya dia datang melangkahi jamaah itu. Kalau mikir iki mau komburi khutbah lho Pak saya Pak. Iki mau komburi apalagi teko kok ijik ruwapi. Ya, bakno lagi teko. Ternyata setelah saya salam tutup khutbah kedua selesai, ketawa itu yang di tengah-tengah. Gue nek diwai lagi. Ya Allah, ternyata kawanan. Ini rumah sana enten napa niku? Khutbah terus sholat. Nah, sholat Jumat kan gitu nih. Khutbah dulu, habis itu sholat. Nah, kalau sholat Id kan sholat dulu baru khutbah. Lah itu dengan PD-nya nglangkai jamaah akeh golek sop sing kosong niku teng-tengah. Tek. Ya langsung nunggu blek. Nah, kula yo khutbah khotib yo iso ngerasan kayak nyandi wae mihamin lagi teko gitu. Batin kula ternyata tenan habis selesai khutbah itu diketawakan tuh. Kowe nyandi wae kok lagi teko gitu. Wah, ternyata terlambat. Wah, batinku betul tenan. Kawanan kecapean takbiran ini mungkin Pak ini. Ya. Orang yang masbuk tertinggal itu jika dia menghendaki dia boleh mengganti takbir yang terlewat secara berurutan. Jadi berarti orang manut kali imam. Dan jika dia menghendaki maka dia membiarkan takbir yang terlewat diteko langsung takbir yang sholat jenazah piye terus ngenteni Pak nggih. Paling-paling mboten nganti 10 menit niku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah selesai. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma fillahu ya Allahumma lali. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fuanha. Ya, nek perempuan. Kemudian yang terakhir Allahu Akbar. Mboten nganti 5 menit niku. Ya. Kok iso tertinggal? Ya biasanya maka diumumkan di tempat-tempat kematian tuh nggih. Yang saya sering amati ketika ada orang yang meninggal itu menyolatkan jenazah itu pekeuh. Ya, soalnya mungkin datang sendiri, tidak ada rombongannya. Ya. Dan mereka identik berkelompok. Ya, golek kelompok isik salat burung aku pekeuh aku arep nyolatke gitu. Padahal itu pahalanya besar Pak, nyolatke mayit. Ya, jenengan mau takziah. Ya. Kemudian di sana hanya datang ngobrol, terus pas saat pengkuburan wis rasa melu wis jam kantornya telat mulih. Ya. Mending makan siang daripada ngentutne tenggene kuburan Pak nggih. Lah iki terus entuk apa Pak ya? Entuk silaturahmi tok. Ya, salat ora melu, memakamkan tidak ikut. Bagaimana dengan orang yang melayat demikian? Minimal ya entuk siji Pak.
Karena mahala yang sempurna ketika orang bertakziah atau melayat itu pahalane siji nyolatke, loro ngeterno ning gone makam. Niku pahalane dua sempurna. Ya, dua pahala ya seperti gunung. Ya, dua gunung emas. Oh, pahalane niku. Ini santri-santri teko keri apa kok nyolatne isin. Mbune cah cilik-cilik ini ki. Ya, teko keri, ayo sana. Wis do jajar kabeh. Imame sapa? Ayo undang, ayo undang. Lah ora rampung-rampung, salat dipamitke salat rampung Pak nggih. Ora sida salat. Ya, soalnya wedi. Wah, salat asar aku wani dat ngimami. Iki salat mayit ngarepku mayit wedi kabeh. Ya ora nek sing gelem ngimami oleh piye iki, gitu kan. Kemudian jika dia terlambat maka dia menghendaki maka dia membiarkan takbir yang terlewat dan ikut salam bersama imam. Itu toko Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya oleh. Lah ini tidak ada tuntutan ya. Tapi yang lebih sempurna, saran saya menurut pendapat saya ya wis, terlambat ditunggu sewai. Tunggu selesai, nanti cari kelompok berikutnya, jangan memaksakan diri. Kayak salat Idul Fitri malah Pak nggih. Aja memaksakan diri dengan PD-nya yang tengah itu kan. Ya, piye terusan itu. Ya, mari lungguh urung dereng entuk suwe langsung barakallahu laka fil Qur'anil azim ya wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus entuk apa? Ya entuk penutupan tok itu. Tapi mending timbang ora teko belas niku wis dicatat oleh malaikat. Ya, enake dadi orang yang berkumpul dengan orang soleh ngono nggih Pak nggih. Ya, kalau yang lain misalnya sholat ini dengan banyak ini sholat, ya ada imamnya, ada makmumnya banyak. Ya, ini menguntungkan bagi orang yang sholat rubuh-rubuh gedang. Ya dulu saya pernah menceritakan itu kan, ada seorang ulama tadi kan, jadi santri ini isone rubuh-rubuh gedang. Ya, pokoknya diajari puye sing wangel-angel nahwu sorob, gede-gede gak mudeng belas. Fikih moh, ya bahasa Arab gak ngerti. Ya, pokok apa? Aku manut kiai. Ya, pertama itu kiai sholat, ya. Si fulan santri itu enggak datang situ, tanya, dicari sama kiainya, kemana kamu? Ya, apunten kiai, keturun, ya mboten mireng adzan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kene kok salat bingung. Soale ngertine salat iki bareng kalih kiai, kula mboten saged kiai. Ha piye terusan? Dan dadi nek ora salat bareng-bareng ora mudeng. Salat zuhur jumlahe pira ora mudeng, Pak. Soal ini santri mendopal. Ya, mendoy apa ya? Pokoknya ora mudengan ngono, Pak. Pokoknya nek salat ora jamaah gak salat. Lah terus saiki riwayatmu piye? Lah kula nek mboten ketinggalan jamaah nggih mboten salat, nek mboten enten barangane mboten salat, soalnya gak mudeng. Ya pokoknya salat maghrib ketinggalan loro is loro gitu kan. Jadi ketinggalan loro berarti salatnya sak rakaat yo kebagian siji. Ya mudenge niku tok. Ya, mboten ditambahi. Ya. Tapi barokahnya ternyata asal usulnya dia itu adalah salah satu dari 10 santri yang akan menjadi pemimpin pondok yang besar. Ya. Jadi saya ceritakan itu, melu tenggone kiai, melu ngajine Semarang melu. Kiai ini rapat melu, ngendi-ngendi melu Pak ngajar nguwetutne. Wis mondok pirang tahun le? 18 tahun kiai. Piye saiki iso mulang pun. Iki mudeng lah liyane jenjange 3 tahun lulus 3 tahun kono 18 tahun dhewe Pak. Bualine ping pira wae niku? Nawu sorok ngelu entek. Ya, akhirnya apa? Di antara 10, 9 di antaranya sudah dipilih sama kiai. Orang enek sing golek calon mantu. Kiai kula butuh mantu. Piye speke? Wah, speke. Nah, cukup hafal Quran. Wah, sing nomor 1 kepilih. Kabeh kepilih, 7 8 nomor 10. Beh, kowe iki kok ya ora enek sing milih-milih doleh ya. Soalnya mau wendo gitu kan. Hafal Quran gedek-gedek. Ya ngakon ngapalne surat Al-Mulk ya ngarep apal mbuli lari, ngarep apal mbuli lari, tengah ngarep apal mbuli lari ngono wae. Ya, salate pokoke qul huwallahu ahad, qul huwallahu. Rakaat kedua qul huwallahu. Salat tarawih 20 rakaat qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dam ya gur kuwi. Lah mu wendo ya apalane gak mundak-mundak tapi niki barokah ya, Pak. Ya, percaya ya bahwa doa itu
akan menghantarkan seseorang yang tidak mungkin menjadi mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi sing kados ngoten niku wau ternyata ini memang didoakan kiainya, kowe nek istiqomah terus insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doamu, kowe bakal jadi wong hebat. Ya, ternyata saat kiainya sudah tidak ada, yang meneruskan pondoknya itu adalah ini santri yang wau. Ya, dia sudah sangat familiar dengan kiai, bahkan ketika mengajar waduh. Jadi fotokopi kiai ini nenggone iki wae. Soalnya selama hampir separuh umurnya dia ikut sama kiainya. Gawakne kitabe ngaji lungguh ning sandinge cuwatet kabeh. Ya bukune nganti pirang-pirang ning gak iso diwaca. Nyuwatet terus kiyaine muni dalil apa tulis kabeh. Soalnya wong ini lalen, Pak. Ya, lalen tenan. Ya, kecuali nek kelingan ngaji niki ora nulis ora apa-apa. Gitu kan. Jadi kenapa sanjange ulama al ilmu fis sudur la fis sutur. Al ilmu ning gone ati, ora ning pikiran. Nah, ilmu nang pikiran ini sok kadang ya mikir, sok kadang ya lali, sok kadang ya wegah mikir. Nek al ilmu fis sudur, oh ngerti, oh iki wayahe salat, aku kudu wudu, aku kudu nganggo ngene, dadi ngertos bisa ngetrapke. Ya, tidak hanya di pikiran saja. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada beliau bahwa sebagian suara takbir itu samar-samar, tidak terdengar. Tadi perihal orang yang ketinggalan sholat tadi nggih. Apa yang kamu dengar maka bertakbirlah. Ya, dawuh Kanjeng Nabi. Dan apa yang kamu lewatkan maka kamu tidak wajib menggantinya. Makanya bebas. Monggo. Ya. Nah, takbirnya sholat napa nika? Ya umpamane niki diganti ya bingung, Pak. Ya, niki ora rampung-rampung soalnya. Takbiratul ikram dia masuk saat sholat jenazah itu masuk ke takbir yang kedua. Coba jenengan bayangke, telat loro, ijik katut takbir loro. Terus macane piye, Pak? Takbir ketiga, Allahu Akbar. Nanti langsung jujuk, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu. Allahu Akbar. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinah ba'dahu wa la fulana wa la rabbana atina fid dunya hasanah. Menukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Neruske takbir ketiga, balane meneh Allahumma gfir lahu. Kepiye iki? Cuma jane bingung loh. Nah, makanya ini hujahnya nih nek salat maghrib jelas macane padha. Nek salat jenazah ya bingung takbir. Nah, makanya Nabi luar biasa, ilmu Allah niku luas dan luar biasa. Ya, seandainya wajib baleni misalnya ketinggalan loro ya kudu nambah loro. Coba sing diwaca napa, Pak? Saya pernah bertanya ketika mengganti jamaah salat yang tertinggal. Salat maghrib yang ketinggalan satu rakaat itu setiap rakaatnya nganggo tahiyat akhir. Terus tahiyat awalnya sing ndi, Pak? Ya. Maksudnya bacanya gitu loh. Manut karo imam apa maca sak karepe dhewe? Ya, misalnya dengan sholat maghrib bisa membayangkan, bayangkan dulu kita sholat maghrib ning ketinggalan satu rakaat. Berarti rakaat pertamanya kita dengan imam masuk rakaat kedua. Jadi mari takbiratul ikram langsung duding. Attahiyatulillah wassalawatu. Nah, iku kan kanggo nek dhewe kan rakaat pertama. Melih ngadeg melih lungguh. Kita masuk rakaat kedua, imam masuk rakaat terakhir. Mocone jenengan tekan ngendi, Pak? Bingung toh? Ya, melu tahiyat akhir apa tahiyat awal? Padahal kanggone dhewe itu tahiyat awal, ning nek kanggone imam tahiyat akhir. Mari niku imam salam mesti ngadeg melih. Bar niku terakhir kuwi tahiyat apa neh kuwi? Ping 3. Bingung mboten? Bingung. Harus manut imam ngono ya jamaah ngoten. Jadi berarti kita sholat 3 rakaat ki nek tahiyate terus. Ya, mbuh niku tahiyat awal napa tahiyat akhir. Nah, makanya nek sholat maghrib. Ya, solusinya pernah saya ditanya. Solusinya pripun Ustaz? Ya aja telat.
Oh, teko sadurunge adzan. Wah, bingung. Wah, Ustaz ngono ya mbubari wong. Yes, ya. Maka ini ada salah satu kajian tarjih Muhammadiyah. Saya pernah bertanya, bedanya apa di tahiyat awal dan tahiyat akhir? Ya, beliau menjawab, ternyata pernah ya, saya mohon maaf nanti kalau salah diluruskan. Masih mungkin ada ibu-ibu Aisyah atau orang yang ikut kajian di tarjih Muhammadiyah itu. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, bagaimana tahiyat awal dan tahiyat akhir itu, Ustaz? Biasanya di bacaan di kami itu sama. Tahiyat awal yo nganti fil alamina hamidum majid, tahiyat akhir juga fil alamina hamidum majid. Jadi tapi saya belajar di NU, teman-teman NU, beda. Ya itu harus dibedakan. Tahiyat awal itu sampai sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, nek tahiyat akhir sholawatnya akbar, ya, yang ada sanjungan kepada Nabi Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ngaji tenggene salafi beda melih, ya. Bedane napa? Enek doa Allahumma piye nika? Inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya. Ngaji ning nggon beda meneh, ngono terus ditambahi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min, ya sing ngaji bingung wis rasa maca wae lah, bingung ribut ae. Ya. Jadi ya, itu bacaan itu yang paling utama ya tekan fil alamina innaka hamidum majid. Ajeng ditambah oke, sae, ora ditambah sementing wis tekan sholawat. Nah, bedane napa, Pak? Wong sholawat niku kan munine Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tekan kono tok jane wis beres. Ya ning ya kagem santri-santri tak omongke, nek tekan kono jenenge sholawatmu ora adil. Soale sing mbok sholawati gur Nabi Muhammad tok. Ya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ngono kan sempurna sholawate. Jadi sholawat niku ana sing cendhek, ana sing akbar. Sholawat cendhek ya gur Nabi Muhammad tok, nek sholawat akbar tekan fil alamina innaka hamidum majid. Ana sing ditambi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya nek sing salat tahiyat akhir jenengan jadi makmum, imam adalah macane suwi. Ya iki jane turu apa ning burine ya kula pernah, Pak. Ya. Ada salah satu wali santri, ya, wali santri. Kesempatan itu salat asar, Pak. Salat asar kan wesel. Alhamdulillah saya datang terlambat, ya, berkomat saya baru datang. Saya imam niku, Pak. Takbiratul ihram sawin. Allahu akbar. Kula maca jenengan mboten percaya, Pak. Ya biasanya kan nek salat asar nggih ngimami ya sak wajare maca ya sing penak. Ya misalnya inna anzalnahu fil lailatul qadar wis dawa, Pak, rumangsane kula. Niku sik dawa meneh bar maca inna anzal. Aku teko telat. Tapi kok ijik ngatik wae. Ya, tambahi ya iseng saya baca surat napa niku An-Naba niku ngasih tekan arsyad. Iki kok ora ruku bae engko rukuke sepiro? Bareng ruku, Pak, suwi nepal. Aku engko nek salat magrib kudu teko dhisik tak imami, panggeken cepet ae. Ya. Lah nek imam iki pernah salat subuh iki Ar-Rahman bar niku maca idza waqa'atil boyok tenan, Pak. Ya. Ar-Rahman niku sampai rampung mboten nggur ngarep tok. Bar niku tambah idza waqa'atil waqiah beyo salat magrib salat subuh dia ning ngene. Ya, walaupun ning pondok, Pak. Lah kula ora kulino. Ya jane nek nasihate kiai ini apike nek salat subuh macane waqiah le. Rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua yo apik tenan. Ini nek jamaah iki boyoke urung ditata tenan, sesuk sing salat subuh ora ana. Aku gah salat nang pondok aku macane waqiah dawa. Lah kula maca aduhae jare jamaah waca niku penak jane tat. Ning luwih apik penak meneh kul ya ayyuhal kafirun. Wah, jane iki piye aku. Ya, jane nek maca nang pondok niku paling ya ambasa nek napa niku jenenge? Kalau Ramadan maklum mereka, tapi nek hari-hari biasa nih tenan
maca salat asar iki kok nganti kesuwen, wah tenan nih, mesti langsung diprotes. Soalnya orang-orang kadang-kadang Pak Tukang, ya kadang-kadang ini, wah, ya pernah saya di awal-awal tunggu yo, rodok kemaki macane yo, Toha ma anzalna mari salat, celuk. Sesuk yo bacane jenengan nggih penak tanding luwih penak meneh nek pendek jamaahe ndang satset cepet ngene. Wah ya elok tenan protes iki. Sesuk wis pendek-pendek karena ada jamaah. Mungkin tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Poin yang ke-18, hukum jenazah yang telah dikubur ini pernah saya. Ya, tapi belum disolati. Piye iki? Gitu. Jenazah iso wis dikubur ning urung disolati. Atau kita mendengar berita orang yang meninggal dunia, dia seorang ulama atau teman atau siapapun, dengarnya itu sudah terlanjur dikuburkan, ya. Lalu bagaimana itu kan? Jenazah yang telah dikubur tapi belum disolati, maka tetap disolati meskipun jenazah tersebut dalam kubur. Karena Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah seorang perempuan yang dulunya sering menyapu masjid. Setelah jenazah itu dikubur, ya, para sahabat pun ikut sholat di belakang beliau. Sebagaimana juga tetap dilaksanakan sholat gaib meskipun jaraknya jauh. Karena Nabi pernah mensolati Raja An-Najasyi. Ya, padahal saat itu sang raja berada di Habasyah, Ethiopia. Niku ngilan mriku terus rodok mriku mungkin pun tekan. Ya, Ethiopia niku lho, Pak. Jadi melaku ngulan beriku, mungkin angger tekan mayang nih kok, mungkin belok ngalor, pokoknya arah ngalor terus. Mungkin nek dereng tekan bandara ampun mandek, nah tekan bandara itu mungkin ngulon meleh, numpak pesawat tapi, ya orang numpak motor meleh, numpak motor diayen nih, itu wadah epal nih. Sedangkan Rasulullah SAW dengan orang-orang mukmin berada di Madinah Al-Munawwarah, ya, dan disebutkan oleh Al-Haythami, ini banyak riwayat yang meriwayatkan, nah maka wajib, ya asalkan itu muslim gitu. Jadi yang diceritakan di awal tadi kan amalan yang luar biasa. Ini saya buka di sini gitu, Pak. Ada pernah seorang itu yang mempunyai amalan yang luar biasa, tidak terlihat sama orang lain. Misalnya masjid ini meskipun tinggal buka bersama, neng hawane cik resik terus, Pak, karpete cik resik terus, mik-miki ngene iki ngeten iki rak dicas to, Pak nggih. Nek ora dicas mesti entek. Ya. Pondok niku nek nganteni ngecas niki mesti ora nek sing tau ngecas. Makanya dibelikan sing baterai wae, entek baterai ini ganti. Nek cas niki saya yakin ora nganti rong dina pun entek. Bar niku wis ora dicas, bar niku terus mbuh ndokoke lali. Ya makanya sing enek kabel dadi generasi nek ngene iki mesti engko dienggo duwolanan ning endi-endi kalih bocah-bocah niku entek, ya. Ya ini selama ini mungkin orang yang ngasih donasi ke masjid, ya dia ikut serta tapi orangnya nggak ada di sini. Setelah sepeninggalan orang itu, orang yang berjasa tadi, ketika amalnya itu pahalanya besar luar biasa, maka taunya setelah orang itu tidak ada. Ya, contoh, biasanya ini pengajian gede yang ngundang ustadz, ya jamaahnya banyak, melibatkan biaya yang besar, yang biasanya itu ora sah diumumke wis enek sing handle. Saya pernah ke daerah Wonogiri itu Mento, Pak nggih. Mento itu luar biasa. Ya, itu daerah Wonogiri rada utara sana. Ya, arep ngenekne pengajian gede ngundang siapa ngoten niku, ora rapat sak masjid dikumpul kabeh rapat di Al-Fatihah, rapat Al-Fatihah. Mboten panggil, wis aku tak sing nanggung sone. Aku tak sing nanggung konsumsi ini, aku tak sing bayar ustadz, aku tak sing antar jemput. Rampung rapatnya, Pak. Karena semua pengen ya berkontribusi untuk masjid. Nah, saiki kan beda, Pak nggih. Rapatne minggu pertama, minggu kedua rapat melih, minggu ketiga rapat melih, minggu keempat rapat melih ki urung enek keputusane. Jadi ki rapat apa ngopo rapat daerah rampung-rampung. Ya, padahal mau mengadakan Isra Mi'raj lho, Pak, urung rampung-rampung. Ya, karena terkait dengan beberapa hal. Ini karena memang orang-orang yang demikian yang disebutkan Rasulullah SAW, ya sampai kenapa harus mensolati, karena orang-orang itu istimewa, ya saat dikala dia hidup dia banyak berbuat baik yang tidak diketahui
oleh orang di sekitarnya. Wah, ini sing luar biasa. Ya, ngantek beramal wae yang satu rumah dengannya nggak tahu. Ya, saya selalu dinasihati sama kiai saya. Ya, mungkin nanti bisa disampaikan ke panjenengan juga diterapkan. Ya, kamu harus mencari amalan yang mampu kamu kerjakan istiqomah meskipun dia sedikit. Napa mawon arepe salat, arepe poso, arepe zikiran, arepe maca napa mawon, sementing istiqomah dan selalu dilakukan. Ya, itu nanti akan membuat ya napa kehidupanmu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya iki pripun Pak? Kita punya gantolan itu. Nek pemane wong donga ya carane ibaratke pripun nggih? Ya, misalnya orang berdoa itu oke dikabulkan nih. Kalau dia berharap kepada seseorang sering ya dilakukan. Cara-carane wong kerja misalnya ya gini, wah, kowe kok ketompo kok aku ora? Aku ndi wong jero. Ya, artinya apa? Yang membuat seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu menginginkan sesuatu hal, ya, dia dengan mudahnya minta sama Allah Subhanahu wa taala akibat dari ya amalan yang dia kerjakan istiqomah. Ya. Ya, jadi misalnya dalam sama-sama ruqyah Pak, sama-sama kita meruqyah seseorang. Podo macane iki podo malah luwih elok-elok ayate dikai sing dawa falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sir macane lancar fasih dawa ayate Pak. Ya, sing diruqyah ora usah napa Bu. Alah Mas, awake gur lara kabeh. Kula pernah wit ngoten nggih. Beyo lek ngruqyah nganti ra umume jare sing ngrasakne gur pegel tok, renek apa-apane blas. Ya itu kan yo ngloroni hati Pak nggih. Wis diruqyah tenanan ya. Saya pernah konsultasi sama ustadz saya. Pripun Ustaz? Ya, bersihkan dulu hatimu. Ya, kamu belum ada ciri-ciri oke macamu apik, ayatmu sing kowe waca pas, urut-urutane pas. Ya, tapi kamu belum mempunyai amalan yang istimewa yang kamu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita itu juga demikian, semuanya akan melewati hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita bayangkan aja besok atau nanti kita dipanggil Allah. Ya, sekarang bertanya kepada masing-masing, amalan apa ya yang membuat kita selamat? Salat. Ya, kabeh salat. Semua orang melakukan salat. Puasa Ramadan, puasa kabeh. Menjaga aurat. Ya, umpamane ini perempuan, yo kabeh jaga aurat. Ya sing istimewa ora ono. Orang istimewa itu maksudnya di sisi Allah ya, bukan orang istimewa di dunia. Maksudnya tentang amalannya itu. Orang istimewa itu dia selalu melakukan yang jarang dilakukan oleh orang lain dan dia istiqomah. Wah, niki angel tenan. Ya, yuk sing jarang dilakukan orang lain tur istiqomah. Bah niki kuncine piye? Contoh ya, nglakoni salat napa nika sing sebelum tidur yang ada sahabat yang tidak mampu melakukan, dia bangun sholat selalu terlambat, akhirnya dikasih nasihat, oh kowe nglakoni sholat iki sebelum tidur aja, dilakukan sholat terus. Napa nih jenenge? Sholat witir, karena takut eman-eman Pak nggih, jangan sampai ketika malam terlewat kita juga tidak melakukan sholat witir. Rencananya wah alarmnya diurip nih, HP siji jam beker mari niku napa diurip nih kabeh Pak, let 5 menit 12 kabeh gak krungu blas. Ya, lha iki repot ngene iki. Ya, selalu yang didengar adalah iqomah subuh. Mesti telat terus. Salat subuh telat ora mungkin. Arep salat witir, gak mungkin meneh salat tahajud, gak mungkin. Ya, maka nasihatnya Bu, lakukan itu sebelum tidur. Ya, jadi salat terakhir saya punya gitu. Jadi saat derenge tilem anggapan saya nih, engko nek turu iki adalah tidur saya yang terakhir. Aku wis duwe nyelengi, engko garek nyauri. Ya amalanmu apa sing sering mbok lakukan? Salat witir sakderenge kula mati. Ya. Niku kena dienggo hujah. Lah ngopo kok salat witir engko diitung, Pak? Urung enek 40 urutan urung diitung istiqomah.
Lah pripun ajeng istiqomah kula nembe entuk 15 pun jenengan cabut tok. Ya ora iso istiqomah. Ha ngono ki ya kenek ya. Itu lah akeh nglakoni 15 wis dicabut nyawane. Lah kula jane rencana niku mengke malam 16 17 niku ajeng rencanane ajeng diistiqomahkan terus. Lah niki nembe entuk 15 jenengan pun cabut nyawane nggih pun. Ya ora sida 40 no. Gitu. Nah jadi yo jane yo niku mengguyon Pak. Tapi nek dipikir-pikir monggo amalan yang istiqomah itu yang dilakukan kurang lebih 40 itu berturut-turut poso Senin Kemis terus nopo mawon 40. Yang penting itu 40 kali iso disebut amalan itu istiqomah. Ya, ini tahap pertama, mungkin tahap kedua berarti 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga dan seterusnya. Ya ini mudah-mudahan bisa memotivasi diri saya yang terutama untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas jangan sampai termakan oleh riya. Ya, pamer kepada orang lain. Wah, aku bar ngene, bar sedekah kae, jangan. Karena amalan kita sing sithik niki, amalane wis sithik, ijik berbuat riya, ya wis dongane ora dikabulke, wah apes tenan. Ya pas mati nilalah ora beruntung, ora husnul khotimah. Wah niki mesake tenan. Ya, jangan sampai. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan mengerjakan amal soleh dan nanti ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.